Jadi melalui saya, keluarga mengucapkan terima kasih. Saya salut buat kita semua, orang Ito Lae yang begitu peduli terhadap orang yang berubah musibah, dengan tanggap cepat langsung datang berkunjung ke adalah sesuatu di sana. Memang notabene itu masih keluarga, tapi aslinya tidak ada hubungan darah sama kami. Saya ceritakan bahwasanya abang kami itu namanya Bang Medang. Iya, dia itu tidak punya anak, tidak punya boru, cuman kepengen berumur anak, itulah si Pani itu. Dari kecil itu dibesarkan, disekolahkan sampai kita nikahkan kemarin sama warga Nenggolan di pesta besar itu di Jalan Bali itu apanya? Balai Bolon. Saya juga satu harian di situ. Singkat cerita perjalanan, tiba-tiba kakak kami ini tersakitin tiba-tiba. Kakak kami ini rupanya selama ini menutupin. Mungkin sayang sama dia. Sayang dia nggak darah daging. Terakhir rupanya disekap lah nih kakak kami ini. Kan lagi sakit. Syukur begitu kan bisa keluar lari ke kampung. Terus orang kampung ceritalah sama kami berkumpul. Disitulah niat kami terus menggugat rumah itu. Kan ada saya bikin itu di apanya siapa ya lainnya aku bilang sebetulnya sedikit pun tidak ada kami niat mau menggugat itu. Iya kan? Kalau kita mau bicara personal itu haknya dia ya. Iya, hak dia. Karena dia sudah diangkat sebagai anak. Iya. Tapi karena disakitinya kakak kami ini sampai meninggal loh kakak kami ini. Mikirin dia. Tapi belum lama. Dihancurkan berkali-kali. Beda kami itu. Jadi itulah di situ niat. Mohon maaf kami bukan orang kaya. Tapi sebetulnya nggak seberapanya yang direbut dia itu. Bukan karena itunya, bukan karena mengambil itu, enggak karena rasa tidak layakan dia menerima itu. Makanya saya buat juga komentar saya itu di entah di status siapa lah itu ada di situ, banyak orang yang like itu juga. Jadi itunya permasalahan. Jadi kami sekali lagi sebagai keluarga mewakili mengucapkan terima kasih luar biasa orang itu semua yang punya peduli. Ya kita juga berharap jangan ada lagi orang seperti itu di karena kita punya agama ya kan? Lebihnya punya kasih Pak. Iya punya kasih betul. Karena saya juga begitu selalu kalau berbicara itu harus dari hati harus ada kasih supaya bisa nyambung kan? Nah, karena Tuhan itu kan kasih luar biasa. Betul. Sangat setuju saya. Begitu. Jadi sekali lagi terima kasih lah itu semua ya. Katanya gimana nanti kami akan datang ke sana. Iya, jadi gini Pak, di sinilah mungkin waktunya bisa ketemu Bapak. Kita belum bicarakan itu, tapi kita sudah punya nanti setelah acara ini itu mau di Jakarta. Abang saya itu mantan tidak sabu buka bapak tuanya dan adik-adiknya semua. Jadi dia makanya saya bingung dia mau lawan kami, iya kan? Mohon maaf, berat lama ini gender orang kita tahu semua. Makanya juga Pak si Regar tadi minta Allah kemarin sama saya di pas Natal kemarin sama ya mantan gubernur Akmil masih aktif sekarang Wadan Kodikla. Nah, dia nggak ngerti, tapi kita nggak mau ke situ sebetulnya. Kita bagus kan keluarga. Saya belum bicara sama dia, kan masih berduka. Iyalah, masih berduka. Sudah mendengar. Cuman kita bilang tutup dulu pembicaraan. Iya. Fokus dulu kita. Fokus dulu ke sini, benar. Jangan sampai campur baur sama ini. Betul. Jadi ini nih Pak, ada kelanjutan ke depan. Satu video aku, karena memang udah banyak banget yang viralin aku ya. Jadi aku mau sedalam-dalamnya minta maaf ke kalian yang korban. Jadi memang aku itu memang punya masalah sebelumnya. Aku punya masalah pribadi dengan yang namanya Diman Sidabutar, karena itu memang bapak udah saya memang. Cuman kan saya sudah punya masalah 2 tahun yang lalu dengan beliau yang meninggal almarhum. Jadi kenapa saya spontan buat story dan buat siaran langsung seperti itu, karena gimana pun saya kan ketika saya hamil, perbuatan beliau itu memang sangat ngeri kepada saya dan boleh disaksikan dengan tetangga-tetangga.
saya hampir diusir dari rumah saya sendiri, dan itu membawa orang tua saya. Dan kalian tahu pasti kalau saya yang menjaga orang tua saya itu, dan boleh kalian lihat scroll sendiri orang tua saya, dan mereka membawa orang tua saya, dan itu terjadi tahun lalu. Dan satu lagi ya, si yang meninggal almarhum ini, si Diman ini, telah mengambil PBB rumah saya dan sertifikat rumah saya, dan kita sudah sampai ke ranah hukum. Oleh karena itu saya tidak ada sangkut paut ke cucu-cucunya, saya tidak ada sangkut paut ke cucu-cucunya. Cuman ya memang saya minta maaf sedalam-dalamnya karena telah membawa cucu-cucunya masuk ke dalam video siaran langsung saya minta maaf. Dan memang beliau memang saudara saya, karena saudara saya mereka, makanya saya berani dan tidak ada sangkut pautnya ke yang lain atau ke korban-korban yang lain. Saya tidak ada sangkut pautnya ke orang lain, cuman saya tertuju memang kepada beliau karena memang beliau telah mengambil PBB rumah saya, dan memang PBB rumah saya 2 tahun terakhir itu sudah diambil oleh almarhum Diman Sidabutar, dan itu RT dan lurah sudah tahu PBB saya diambil sama dia. Cuman saya diam karena kita sudah masuk ranah pengadilan kan, seperti itu. Cuman kenapa saya bisa sampai diusir di rumah saya sendiri, sementara sertifikat saya sendiri sudah atas nama saya? Kan itu jadi persoalannya seperti itu kan. Kan kalian bisa lihat screenshot sertifikat saya itu memang sudah atas nama saya, diibahkan oleh ibu saya kan itu. Jadi kenapa mereka seperti itu sama saya kan? Makanya saya spontan buat kata-kata seperti itu, memang terlalu kasar memang. Dan saya akui, saya minta maaf sebesar-besarnya. Cuman ya boleh di flashback lagi waktu saya hamil, saya mau ditabrak. Cuman saya nggak bisa share di Facebook. Saya nggak bisa share di Facebook itu. Semua tingkah laku dia, saya nggak mau. Nggak perlu saya bikin instastory apa segala macam atau siaran langsung untuk memaki-maki beliau. Kan saya memang dia bapak udah saya kan, nggak saya share itu. Cuman memang saya cuma manusia biasa yang memang suatu saat kan memang punya dendam gitu kan. Kok beliau tega sih buat kayak gitu, mengusir saya dan suami saya beserta anak-anak saya juga diusir. Dan kalian memviralkan saya mungkin ya karena perilaku saya seperti itu, saya terima, saya diviralkan. Cuman kan ada sebabnya saya buat seperti itu. PBB rumah saya diambil, sertifikat rumah saya diambil, dan kalau kalian tahu 2016 rumah saya dibobol, ada di Facebook rumah saya dibobol. Dan saya sudah mengadu ke Polsek Center Timur. Saya sudah mengadu ke Polsek Center Timur kalau rumah saya dibobol. Kalau kalian lihat scroll sampai bawah, rumah saya dibobol. Jadi menurut informasi, tapi cuman saya nggak mau sebut nama, itu adalah keluarga. Dan kenapa saya bisa menyatakan keluarga? Karena tetangga ada yang bilang itu keluarga dan mereka tanda. Dan 2 minggu yang lalu beliau baru lewat dari rumah saya, dan mengatakan, kamu akan saya usir dari rumah itu. Sementara rumah ini memang milik saya pribadi, telah diibahkan oleh ibu saya kan, seperti itu. Jadi kalian itu kan nggak tahu kayak mana, makanya saya viralkan. Tapi untuk menghargai semua yang udah simpang siur di luar sana, menghargai semua korban, saya minta maaf sebesar-besarnya. Tetapi di dalam hati kecil saya cuma manusia biasa yang bisa untuk minta maaf kepada korban yang udah meninggal atau korban yang lagi dirawat di rumah sakit. Saya minta maaf karena memang saya pun tidak ada maksud dan tujuan untuk menyinggung siapapun. Cuman memang saya punya masalah dengan saudara Diman Sidabutar karena memang kan beliau yang mengambil PBB saya, sertifikat saya diambil. Jadi waktu saya hamil pun saya hampir ditabrak sama mobil dia. Cuman saya nggak ada share di Facebook, saya di Facebook kan. Karena untuk apa saya share di Facebook? Semuanya nanti bakal tahu kan orang. Karena kita pun lagi ada urusan di pengadilan kemarin itu.
Jadi memang kan sudah viral kemana-mana kan ini, saya ngomongnya kasar gitu kan. Tapi saya memang selalu mengutamakan si Diman ini. Cuman dia kan beserta dengan cucu-cucunya. Dan saya pun memang, saya punya anak kecil, nggak mungkin saya memaki. Memang saya di situ lagi emosi sekali kan. Jadi emosi sekali saya, karena gimana sih perasaan kalian diusir dari rumah kalian sendiri dalam keadaan hamil kan, kayak gitu. Jadi ini kan memang rumah saya pribadi, dan PBB memang lagi di tangan beliau sampai saat ini. PBB di tangan beliau, dan 2 tahun ini PBB ada di tangan dia. Dan saya nggak ada menuntut apa-apa,